Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita angkat tema ini? Karena pahala itu modal untuk bisa berbahagia di akhirat nanti. Semakin besar pahala, semakin banyak, semakin untung kita, semakin selamat dari murka dan azab Allah, semakin tinggi derajat kita di surga. Karena setiap kita sebagai manusia biasa pasti ada amal baik, amal buruk, ada pahala, ada dosa. Kita suka mengumpulkan pahala dari sholat, dari kajian, dari saum, dari baca Quran, dari umroh atau haji, infak dan sedekah, dan banyak lagi amal lain. Tapi kita pun sering sekali melakukan dosa. Baik dosa karena mengabaikan perintah Allah, hak Allah, seperti di dalam sholat pun kita berdosa. Kurang khusyuk, mungkin kurang ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah, ada yang tidak di masjid, ada yang ditunda-tunda dari awal waktu, itu semuanya dosa. Tinggalnya tempat kembalinya nanti ke neraka hawiyah. Dan diazab sesuai dengan kadar dosa yang tersisa. Makin banyak dosanya, makin hebat dan makin lama. Masih dan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa orang yang ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, terus ngalir, walaupun setelah kematiannya pahalanya menyusul terus ke alam kubur. Ini yang menyebabkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan at-tafakkuru fil hadithi sa'ah khairun wa ahabu ilayya min salati alfi rakaat. Belajar sesaat saja, belajar hadis sesaat saja, lebih aku sukai daripada yang pernah mendengar ini. Tidak apa-apa ngulang. Saya lupa pernah nggak di sini. Yang jelas di tempat lain. Syafi'i itu suatu saat berkunjung kepada Imam Ahmad. Guru dengan murid kedatangan ulama besar. Kan selalu memuji-muji terus sampai subuh. Nggak tidur. Tapi nggak sholat, nggak ibadah. Melamun. Catatan kedua. Untuk seorang ulama besar sekali Imam Syafi'i dianggap aib, gak tahajud. Kalau kita mah aneh. Hebatnya lagi pas setelah subuh beliau sholat subuh tanpa wudhu. Kita aja
Sebejat-bejat kita kalau mau sholat pasti wudhu dulu ya. Ada 3 catatan. Kecewa tuh murid-murid Imam Ahmad. Terus komplain kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa shariba wa afragha kulla ma fil ina wa lam yaqum al-lail wa yusalli al-fajr bidunil wudu. Wahai Imam, wahai Abu Abdullah, sebutan bagi Imam Ahmad. Kenapa engkau memuji orang seperti itu? Seperti ini kerjanya, makan, minum, menghabiskan semua suguhan yang disajikan, nggak sholat malam, sholat subuh tanpa wudhu lagi. Kata Imam Ahmad, tanya langsung. Penasaran, tanya, tuh, coba lihat. 3 hal yang tadinya dianggap aib pada diri Imam Syafi'i setelah dijelaskan menjadi sesuatu yang menakjubkan. Pertama kata Imam Syafi'i rahimahullah, amma kauni akaltu wa syaribtu wa afragtu kulla ma fil ina li'annani ma wajadtu ta'aman ahalla wa atyaba min ta'amil imami Ahmad wa uridu an amla batni bihadha ta'am. Ini pertama. Kata Imam Syafi'i, adapun saya makan, minum, menghabiskan semua makanan yang ada di wadah. Karena saya tidak pernah menemukan makanan yang lebih halal, lebih baik, lebih barokah dibanding makanan Imam Ahmad. Imam Ahmad terkenal soleh, waro. Semua makanan yang dimilikinya pasti penuh barokah. Dan saya ingin memenuhi perut saya dengan makanan sejenis itu tuh. Bukan rasanya, bukan harganya, tapi lihat siapa pemiliknya, pasti penuh barokah. Saya ingin penuhi perut saya dengan makanan penuh barokah ini. Karena makanan yang halal penuh barokah masuk ke dalam tubuh, manfaat tuh bagi tubuh. Bisa menyebabkan kita semangat ibadah, ya. Malas untuk mengerjakan dosa dan maksiat dan seterusnya. Sebaliknya, kalau makanan yang masuk ke tubuh kita makanan yang haram, bahaya itu. Kullul lahmin yambutu minal haram fannaru awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih layak untuknya. Nanti kalau barang haram yang masuk, hasil nipu, hasil nyuri, hasil korupsi, hasil riba, itu selain tadi daging yang tumbuh neraka, tumbuh dari yang haram, mengakibatkan malas ibadah, mengakibatkan semangatnya kepada maksiat. Hati-hati dengan makanan minuman. Kata Imam Syafi'i, saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan seperti ini. Jadi kemudian itu pas ke makanan Imam Ahmad aja. Itu yang pertama. Ngertilah ya. Apanya kalau di sini ada ustaz atau apa gitu. Setelah dengar ini ke rumahnya tiap hari datang iwan-iwan bergerombol. Iwan-iwan bilang, ustaz, makanan ustaz itu penuh barokah. Saya ingin memenuhi perut saya dengan makan. Tiap hari minta makan. Saya nggak tanggung jawab. Kedua, wa amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak sholat malam karena saya bertafakur tentang sebuah hadis. Hadis ini diperbincangkan dengan Imam Ahmad tadi siang. Hadisnya ini pendek. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ada seorang anak namanya Abu Umair. Dia punya peliharaan binatang burung. Burungnya diberi nama Nughair.
Kemana Abu Umair pergi, si burung itu selalu ikut. Suatu saat Nabi SAW berjumpa dengan Abu Umair ini, tapi burungnya nggak ada. Lalu ditanya, Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan si Nughair? Mana burungmu kok nggak ada? Dikatakan mati. Sudah. Hadis ini pendek. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Kalau ini nggak ada faedah, nggak mungkin para ulama meriwayatkan. Karena salah satu di antara syarat sebuah hadis diriwayatkan, yufidul ilm. Harus memberi faedah ilmu. Aku fikirkan, kata Imam Syafi'i semalaman. Wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis. Fastambattu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Setelah saya pikirkan semalaman tentang hadis ini, saya bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 faidah dari hadis pendek ini. Lalu beliau berkata, wa tafakkaru fil hadithi sa'atan khairun wa ahabu ilayya min salati alfi rakaat. Dan bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih baik dan lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Karena sholat sunat walaupun 1000 rakaat hanya untuk diri sendiri, tapi belajar ilmu nanti untuk orang banyak. Kedua, sholat itu hanya meraih pahala selama sholat. Beres sholat putus pahala. Kalau ilmu, ketika belajar dapat ilmu, ketika mengamalkan itu dapat pahala, ketika mendakwahkan, mengajarkan dapat pahala, dan setelah itu pahalanya mengalir terus. Ini yang disebut dengan amalan muta'addi. Makanya malam itu beliau lebih memilih belajar hadis daripada sholat malam. Biasanya pasti sholat malam itu tidak pernah terlewat. Tapi ini ada yang lebih urgen nih. Belajar ilmu lebih utama daripada sholat malam. Karena sholat malam itu tadi amalan qasir yang tidak wajib. Sedangkan ilmu amal muta'addi. Nih, ini alasan yang kedua kenapa tadi malam itu tidak tahajud. Diganti dengan yang lebih baik, yaitu belajar. Dan ingat, qiyamul lail tidak hanya sholat. Menghidupkan malam dengan ibadah tidak hanya sholat. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan berzikir, bisa dengan berdoa, bisa dengan belajar atau mengajar. Semuanya itu termasuk qiyamul lail. Memakmurkan, mengisi malam dengan ibadah. Itu alasan kedua, kenapa tidak sholat malam. Yang ketiga, adapun saya tidak wudu untuk sholat subuh. Karena saya belum batal dari wudu isya. Dan tidak diwajibkan untuk mengulang kembali wudu yang belum batal, ya enggak? Tahu enggak, Imam Syafi'i sering melakukan sholat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. Usia beliau itu 51 tahun. Beliau itu lahir tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 201 Hijriah. 51 tahun. Berarti kalau selama 40 tahun beliau melakukan sejak umur berapa? 11 tahun. Sejak anak-anak itu. Keluar biasaan beliau di dalam belajar ilmu, di dalam beribadah kepada Allah luar biasa. 40 tahun beliau melakukan sholat subuh dengan wudhu dari isya. Coba lihat. 3 hal yang tadinya dianggap aib setelah dijelaskan, diterangkan oleh Imam Syafi'i menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang lain yang akan mampu untuk melakukan. Inilah yang menyebabkan bahwa belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu menjadi amalan muta'addi yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Nah ternyata
manfaat dari amal jariah berupa mengajarkan ilmu ini untuk sekarang ini tidak menjadi monopoli seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ajengan, seorang dai, seorang mubalik saja. Enggak. Orang awam pun bisa memiliki pahala jariah dari ilmu. Yaitu apa? Yaitu mereka ikut terlibat di dalam penyebaran ilmu. Coba umpamanya kajian sekarang. Apakah yang berperan hanya ustadznya saja? Tidak. Ada panitia, ada kameramen, ada operator, ada yang menyiarkan. Semuanya banyak orang yang punya andil. Karena adanya kameramen, adanya operator, ada yang ngerekam, ada yang nge-upload ke media sosial, ke internet, tersebarlah dakwah ini. Yang hadir dalam kajian sekarang mungkin cuma ratusan, tapi yang mendengar bisa juta. Terus selama teknologi ini ada, maka penyebaran dari dakwah ini terus sebar. Maka semua orang yang terlibat dapat kebagian pahala sesuai dengan perannya masing-masing. Tidak hanya ustadznya yang dapat pahala, tapi yang ikut menyebarkannya panitia. Kalau ada panitia, kalau tidak ada panitia, ada kajian ini nggak ada. Ada umpamanya kameramennya, ada operatornya, itu yang mengupload. Kalau tidak ada, maka hanya terbatas kepada yang hadir. Yang tidak hadir nggak kebagian manfaat dari ilmu ini, kan gitu. Tapi kalau diupload, disiarkan, direkam, kemudian semua orang di seluruh dunia bisa mendengar, bisa membuka kapan saja dan mengambil manfaat kapan saja. Mungkin orang-orang yang terlibat dalam dakwah ini sudah pada mati beberapa tahun kemudian. 5, 10 tahun, 20 tahun kemudian sudah pada mati. Saya sudah mati, Pak kameramen sudah mati. Nanti ya maksudnya bukan, jangan sekarang-sekarang. Panitianya juga sudah mati. Tapi rekamannya masih nyebar tuh. Orang masih ngambil manfaat. Ngalir tuh. Ya. Tidak hanya kameramen, orang yang nyumbangkan kameranya dapat pahala. Orang yang menyumbangkan untuk baik ini dapat pahala. Orang yang menyumbangkan umpamanya donasi untuk membeli kuota internetnya dapat pahala. Kuota internet kan nggak seberapa, cuma puluhan ribu atau ratusan ribu, nggak juta-juta. Tapi dari yang ratusan ribu itu, manfaatnya tuh ngalir terus tuh. Karena itu, coba donasikan apapun yang kita miliki, tenaga, pikiran, waktu, uang, untuk terlibat di dalam kegiatan dakwah seperti ini. Makanya kalau kita di Bandung di Yayasan Tarbiyah Sunnah itu kan ada bidang media khusus. Itu kamera itu sampai nggak kehitung. Kata orang-orang Rojak Cilengsi, peralatan siar Yayasan Tarbiyah Sunnah jauh lebih baik daripada Rojak. Lebih lengkap, lebih mahal, lebih bagus. Karena banyak yang nyumbang. Butuhnya Ikhwan apa untuk kamera? Beli. Atau umpama kita dibutuhkan donasi untuk ada satu perangkat siaran yang sudah rusak. Itu cuma diumumkan semenit, 2 menit sudah tertutupi lagi. Siapa mereka? Mereka lah yang tahu besarnya peranan media di dalam penyebaran dakwah ini. Makanya libatkan diri kita dalam aktivitas dakwah sebagai apapun yang kita bisa. Sebagai panitianya, ya termasuk kita umpamanya mendapatkan poster ke HP kita, isinya kajian, sebarkan ke kawan-kawan. Ada kawan yang ternyata tidak tahu jadi tahu, hadir. Maka pahala yang dia peroleh karena kehadiran ngaji juga kita dapatkan. Karena
kita lah dia hadir. Begitulah. Ya, inilah yang pertama dari amalan yang pahalanya mengalir terus, yaitu ilmu. Libatkan diri kita dalam ilmu, maka pahala akan mengalir terus. Selain pahala mengalir, keluar biasaan ilmu itu menyebabkan selain dapat pahala, dosa-dosa kita juga dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Pertama, mencari ilmu itu al-hasanat, kebaikan. Dan setiap hasanat, innal hasanat yudhibnus sayyiat, itu menghapus dosa. Ini alasan pertama. Kenapa mencari ilmu menghapus dosa? Karena ini al-hasanat. Kedua, mencari ilmu ada masyaqqah, ada penderitaan, ada kelelahan, ada kepenatan, ada pengorbanan tuh. Ongkos keluar, uang keluar, kan dari rumah ke sini perlu ongkos. Ada yang pakai ojol, ada yang pakai taksi online, atau ada yang pakai motor mobil sendiri, beli bensinnya, pakai angkot, bayar ongkosnya, di jalan kena debu, kena angin, kena panas, itu masyaqqah. Sampai di sini duduk 1,5 jam. Pegal nggak? Pegal. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, jadi cangkeng, sakit pinggang, panas pinggang itu ya, nahan ngantuk, nahan keinginan untuk chatting, untuk ngecek HP, nahan ini, nahan itu, dan itu penderitaan semua. Dan semua penderitaan menghapus dosa. Apalagi kalau penderitaan itu lahir dari ibadah. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala saqmin wala adha wala hamun wala haznun illa kaffarallahu hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidak ada yang menimpa seorang muslim kelelahan, kepenatan, kecapean, termasuk pegal, cangkel, kesel seperti itu, atau penyakit, atau gangguan apapun, atau keresahan, atau kesedihan, hatta sampai ada duri yang melukai kulitnya, kecuali Allah hapus dosa orang-orang itu karena penderitaan itu. Penderitaan itu menghapus dosa, terlebih yang lahir dari ibadah. Maka semakin besar penderitaan ketika ngaji, semakin bagus, pahalanya semakin banyak, dosanya semakin banyak yang diampuni. Makanya ngajinya kita sampai asar aja. Biar tambah menderita ya. Maka sabar sebentar, maka ini akan menghapus dosa-dosa kita. Ini alasan kedua, kenapa mencari ilmu itu menggugurkan dosa. Karena ada unsur masyaqqah, penderitaan. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di bawah, tidak bersandar. Saya aja yang enak, empuk gitu ya. Bisa bersandar, bisa goyang kiri, kanan. Cangkir mah tetap ada. Kalau di Bandung biasanya kursinya ini bisa muter-muter, ini mah nggak bisa. Biasanya kemana-mana bawa kursi, sekarang nggak bawa kursi ya. Enggak. Susah naik kereta pakai kursi. Tapi kalau pakai mobil dengan kru biasanya bawa kursi sendiri biasanya. Selain bawa peralatan biar puas, ini kan suaranya bagus kan? Sound systemnya bagus, bawa sendiri kita. Kalau mengandalkan mesin yang ada biasanya kurang puas gitu. Ininya nggak harus dipegang canggih. Ini bawa sendiri, modal sendiri. Ada yang ngasih, ada yang nyumbang. Ya, Ustaz apa yang dibutuhkan? Ini langsung dibeliin. Sabar harganya ini 6 juta. Ini 6 juta segini.
tapi ngalir terus tuh pahalanya sampai kiamat. Selama teknologi ini ada, hasil dari ini kerekam gitu, itu terus jutaan orang bisa mengambil manfaat dari dakwah. Ya, ini alasan yang kedua. Ketiga, kenapa mencari ilmu sebelum menggugurkan dosa? Karena selama kita ngaji, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi sampai para malaikat mendoakan ampunan dan rahmat untuk kita. Selama kita duduk ngaji sini, selama itu seluruh malaikat penghuni langit dan bumi, bahkan semua makhluk binatang, semut yang ada di lubangnya, ikan yang ada di lautan atau di daratan, maksudnya di air, di daratan, itu memintakan ampunan dan rahmat untuk kita. Ada banyak hadis, di antaranya hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih, berkata Nabi SAW ketika ditanya, su'ila Rasul SAW anir rajulain ahaduhuma alim wal akhar abid. Nabi SAW ditanya tentang dua orang, mana yang lebih utama dua orang? Satu alim, satu abid. Alim orang berilmu, abid orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Kata Nabi SAW, fadlul alimi alal abid kafadli al-adnakum. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah tanpa ilmu, seperti keutamaan diriku dibanding orang terendah di antara kalian. Atau dalam riwayatkan kal qamari lailatal badri ala sairil kawakib, seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding semua bintang yang ada. Kalau beliau melanjutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Karena sungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Dalam riwayat dari Sofwan bin Asal, kepada orang yang belajar ilmu. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dua-duanya dapat sholawat dari Allah dan seluruh makhluk. Sholawat Allah kepada seorang hamba diterangkan oleh para ulama. Di antara Imam Abul Aliyah, sholatullahi ala abdih sana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba, maknanya pujian Allah, sanjungan Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Di sekeliling arsy itu ada malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Imam Al-Qurtubi menyebut malaikat karubiyun, sangat dekatnya dengan Allah. Kalau Allah melihat ada orang yang belajar dan mengajar, Allah memuji orang itu di hadapan para malaikat dengan menyebut namanya. Disebutkan dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih dalam Sahih Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafatsumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid. Lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, belajar isi Al-Quran. Kecuali malaikat akan mengerumuni mereka, dicurahkan rahmat kepada mereka, diturunkan sakinah kepada mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya, sekitar arsy. Disebut namanya si fulan, si fulan. Dan pujian sanjungan Allah kepada hamba menunjukkan
hebat dan dahsyatnya amalan yang sedang mereka lakukan. Amalan ngaji ini amalan hebat loh. Sampai Allah memuji. Luar biasa. Dan ini tidak Allah lakukan kepada orang yang sholat. Sholat tahajud gitu ya. Sholat fardu. Tidak ada keterangan Allah memuji mereka. Tapi mencari ilmu itu dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sholawat Allah. Adapun sholat para malaikat dan makhluk lain, maknanya istighfaruhum wa tarahumuhum. Istighfar dan tarahum mereka bagi orang-orang yang ngaji. Selama ngaji, para malaikat berkata, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Begitu terus. Dan itu jumlahnya tak terhitung. Malaikat penghuni langit dan bumi. Ditambah dengan seluruh makhluk lain. Semut ikan jumlahnya berapa? Nggak terhitung, saking banyaknya. Wallahu a'lam. Tapi saya yakin dah. Jumlah ikan, jumlah semut itu jauh lebih banyak daripada jumlah seluruh manusianya. Nggak percaya, hitung sendiri. Populasi manusia di seluruh dunia berapa miliar? Ada 5 miliar keseluruhannya enggak? Saya yakin semut dan ikan jauh lebih banyak lagi. Apalagi katanya ya. Percaya aja lah. Luasnya lautan lebih luas daripada daratan. Ya, katanya. Belum mengukur sih. Daratan itu lebih sedikit daripada lautan. Otomatis penghuni lautan jauh lebih banyak jumlahnya daripada penghuni daratan. Semuanya bersolawat. Apa makna solawatnya? Memintakan ampunan dan rahmat kepada orang yang belajar dan mengajar ilmu syar'i. Maka pasti dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hasil dikabulkannya, doa mereka menyebabkan dosa kita ini berjatuhan, berguguran, terhapus, dan rahmat dicurahkan kepada kita selama ngaji kita. Andai dosa ini berwujud dan terlihat, kita bisa melihat berjatuhannya dosa-dosa kita selama ngaji. Makanya ngaji itu yang sering dan yang lama. Biar dosa-dosanya banyak berjatuhan selain pahalanya nambah. Ini yang menyebabkan dosa orang yang ngaji dan baik belajar ataupun yang mengajar itu berjatuhan. Karena ada yang memintakan ampunan. Siapa? Para malaikat. Dan seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Ini yang ketiga. Yang keempat alasannya kenapa ngaji gini dapat ampunan. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyarah." Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang sayyarah. Sayyarah itu dari sara yasiru fahuwa sairun. Sara itu berjalan. Orang yang berjalan disebut sair. Tapi kalau berjalan terus-terusan, nggak pernah berhenti disebut sayyar. Kalau masuk huruf tak marbutah lil mubalaghah jadi sayyar. Tahu apa yang bahasa Arabnya sayyarah, bahasa Indonesia apa? Mobil. Mobil itu sayyarah. Karena jalan terus gitu ya. Sering. Nah, Allah memiliki malaikat yang sayyarah, terus muter-muter, terbang-terbang, tidak berhenti. Yabtaguna majalisal ilm. Mereka itu mencari majelis-majelis ilmu. Dan ketika didapat, mereka menyatakan, "Halum, mari ini yang kita cari."
Lalu mereka mengerumuni itu. Mereka bertumpuk satu sama lain sampai kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu di antara perawi hadis ini, mendemonstrasikan dengan tangannya malaikat saling bertumpuk satu sama lain dengan sayapnya kayak begini dari tempat itu sampai ke langit dunia. Menunjukkan banyak banget para malaikat yang mengerumuni sebuah majelis ilmu. Setelah beres, mereka kembali kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya, para Allah lebih tahu. Apa kata Allah? Min aina jitum, dari mana kalian? Kata para malaikat, ji'na min indi ibadika. Kami datang dari hamba-hambamu. Yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yuhallilunaka wa yastaghfirunaka. Mereka itu bertasbih, bertahlil, bertakbir, beristighfar kepadamu. Nah, terus wa yas'alunaka, mereka pun meminta kepadamu. Kata Allah, apa yang mereka minta? Yas'aluna jannataka, mereka meminta surgamu. Hal ra'au jannati, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Disebut belum. Bagaimana mereka kalau sudah melihat surgaku? Oh, pasti mereka akan sungguh-sungguh lagi. Wa yasta'jirunaka, mereka pun meminta perlindungan kepada engkau ya Allah. Kata Allah, wa mimma yasta'jirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dijawab, min narika, dari nerakamu. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Gimana kalau sudah melihat, pasti akan bersungguh-sungguh lagi. Apa kata Allah? Asyidu, saksikan oleh kalian. Inni qad ghafartu lahum. Aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Dosa yang ngaji tadi itu. Dan akan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, yaitu surga. Aku akan lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu, yaitu dari neraka. Jadi 3, ampunan, surga, dan diselamatkan dari api neraka. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, bukankah selama ngaji kita diam, ngomong, mendengarkan? Ini ikhwan, kalau akhwat biasa ada yang ngobrol. Tapi sekarang nggak kedengarannya, tumben, bagir. Nah, jadi setelah mengajinya diam. Nggak berdoa, ya Allah ampuni aku, enggak. Ya Allah berikan kepada kau surga, enggak. Ya Allah lindungi aku dari api neraka, enggak. Tapi kenapa oleh malaikat disebut begitu? Ini yang kemudian disebut dengan doa ibadah. Doa itu ada 2 macam, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah itu doa berisi permintaan lisan. Ya Allah beri saya rezeki, itu doa masalah. Ya Allah beri saya jodoh, itu doa masalah. Itu doa dalam bentuk permintaan lisan. Kedua, doa ibadah. Bahasa kitanya, doa ibadah itu berdoa kepada Allah dalam bentuk melakukan ibadah kepada Allah. Walaupun lisannya tidak minta. Contoh apa? Contohnya saum. Saum ini ibadah. Ada doa selama saum? Tidak ada. Kalau orang selama saum dari subuh sampai maghrib nggak berdoa, nggak apa, saumnya sah. Kan nggak ada doa khusus saum. Paling ketika bukanya ada. Memang dianjurkan banyak berdoa ketika saum karena akan diijabah. Andai orang tidak berdoa selama saum, saumnya sendiri merupakan bentuk doa dalam bentuk saum. Berdoa dengan bahasa tubuh.
Apa yang diminta? Doa apa yang diminta kepada Allah dengan saum kita? Meminta semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Allah menjanjikan ampunan untuk orang yang saum, menjanjikan pahala untuk orang yang saum, menjanjikan adanya perisai pelindung dari api neraka, menjanjikan surga. Asyamu junnatun yastajinnu bihil abdu minan nar. Saum itu perisai. Seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Apa kata beliau? Fa'alaika bisyam la mislalahu. Kalau gitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingan. Nah, jadi orang yang saum dijanjikan pahala besar, dijanjikan ampunan, dijanjikan diselamatkan dari api neraka, dijanjikan surga, dijanjikan ditinggikan derajatnya dan semua dan seterusnya banyak. Maka ketika saum, walaupun mulutnya tidak berdoa, saumnya sudah berisi permintaan kepada Allah. Meminta apa? Meminta semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Itu doa ibadah, berdoa dalam bentuk ibadah. Termasuk kita ngaji di sini, selama ngaji kita diam. Tidak berdoa, ya Allah, selama ngaji, beri saya surga, beri saya perlindungan dari api neraka, ampuni saya. Enggak. Dia dari awal sampai akhir. Tapi diamnya orang yang ngaji berisi permintaan. Minta apa? Minta semua yang Allah janjikan untuk orang yang ngaji. Minta pahala, minta ampunan, minta surga, minta dibebaskan dari api neraka, dan seterusnya seperti yang diterangkan dalam hadis tadi. Maka Allah menyatakan, saksikan oleh kalian, aku sudah ampuni dosa mereka. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta, yaitu surga. Aku akan lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu, yaitu dari neraka. Jadi lihat, ini yang menjadi penyebab yang ngaji dapat ampunan. Lalu malaikat bertanya, Rabbi, anna fihi abdun khatta'un kana yamurru wa yajlisu ma'ahum. Ya Allah, di kalangan orang yang duduk di majlis pengajian itu, ada seorang hamba khata'un. Khata'un itu ahli maksiat, banyak dosa. Kana yamurru wa yajlisu ma'ahum. Dia cuma numpang lewat, nggak niat ngaji. Lewat tapi lihat ada yang ngumpul, akhirnya ikut duduk-duduk. Tadinya tidak niat ngaji, dan ini orang yang ahli maksiat. Ikut ngaji. Bagaimana tuh dengan orang seperti itu? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qad ghafartu lah. Aku ampuni juga dia. Hum qawmun la yashqa jalisuhum. Orang yang ngaji itu adalah satu kaum yang siapapun yang bergaul duduk sama mereka, orang itu tidak akan binasa. Yang gaul dengan orang yang suka ngaji dapat keutamaan itu tuh. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan kehebatan dari sebuah majelis ilmu. Karena itulah, maka salah satu amalan muta'addi adalah ilmu. Baik belajarnya, mengajarkannya, mendakwahkannya, mengamalkannya, dan setelah itu tidur atau bahkan mati, maka pahala dari ilmunya mengalir terus ke alam kuburnya. Inilah amal pertama yang pahalanya mengalir terus, yaitu ilmu. Ya, libatkan kita dari dalam aktivitas ilmu. Ada pengumuman terlebih dahulu. Pemilik mobil dengan nomor B
2796 SIL. Sekali lagi B2796 SIL. Mohon dipindahkan karena parkir di depan gerbang rumah orang. Orang nanti mau keluar halang. Sekali lagi, pemilik mobil B2796 SIL. Entah mobilnya apa nih. Yang jelas bukan mobil saya. Saya nggak bawa mobil ke sini. Inilah yang pertama, agar pahala mengalir terus, libatkan kita dalam aktivitas ilmu dan dakwah ya. Berapa lagi? 6 lagi ya. 6 lagi nanti kita akan bahas bulan depan. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, karena waktu yang tersisa cuma sekitar 20 menit lagi untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk ditanyakan untuk akhwat. Cukup dengan menulis di kertas. Ikhwan juga boleh menuliskan pertanyaan di kertas. Tapi kalau ikhwan ada yang mau ngacung, langsung bertanya juga dibolehkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, diizinkan. Apakah mengajak anggota keluarga, terutama suami dan anak-anak, di atas sunnah? Apakah ini juga termasuk amalan yang mengalir? Sedangkan saya tidak tahu mereka mengamalkan atau tidak. Taib, barakallahu fiqh. Siapapun yang kita ajak kepada sunnah, ketika berdakwah atau mengajaknya itu dapat pahala. Baik dakwahnya itu diterima atau ditolak. Tidak semua dakwah, ajakan diterima, dituruti. Jangankan kita. Para nabi pun, termasuk nabi kita Muhammad SAW, apakah semua orang yang didakwahi pasti menerima? Tidak. Banyak yang menentang, memusuhi, bahkan memerangi sampai mau membunuh. Bahkan nabi-nabi sebelumnya lebih fatal lagi. Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun, 950 tahun, yang iman cuma 13. Nabi-nabi yang lain ada yang hanya seorang, 2 orang, bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Apakah nabi tersebut gagal? Nggak ada nabi yang gagal. Karena keberhasilan dakwah bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Tapi selama dakwah itu disampaikan secara benar, mau disambut, mau ditolak, itu sudah sukses. Itu sudah berhasil. Tugas kita menyampaikan. Wa ma'ana rasul illal bala. Tidak ada kewajiban bagi Rasul, kecuali hanya menyampaikan. Begitu sudah disampaikan, sukses dia. Diterima atau tidak, nanti hidayah Allah. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak. Urusan siapa yang akan menyambut dakwah, urusan Allah. Urusan kita hanya menyampaikan. Selama menyampaikan, sudah sukses kita. Dapat pahala? Dapat. Ya. Insya Allah. Nah, terus kalau suami, anak-anak diajak ngaji. Ketika ngajinya dapat pahala. Adapun nanti tidak diamalkan, setelah ngaji sudah dilupakan. Itu urusan mereka. Ya.
Kalau umpamanya tidak diamalkan, pasti ada penghalang. Kenapa Allah nggak ngasih hidayah untuk mengamalkan? Pasti ada penghalang. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah. Jangankan Allah tuh. Guru di sekolah lebih tahu siapa murid yang layak diberi nilai 10, 5, bahkan 0. Mana murid yang layak diluluskan, mana yang tidak, mana yang naik kelas, mana yang tinggal kelas. Mana murid yang perlu diberi hadiah, mana yang perlu dihukum. Itu guru lebih tahu, ya enggak? Apalagi Allah kepada hamba-hambanya. Tidak semua hambanya layak diberi hidayah. Ya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, hasilnya serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana apabila ilmu yang diajarkan tidak sesuai syar'i? Kalau menyampaikan ilmu agama tapi menyimpang, salah, mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan sesuatu yang bukan berasal dari agama ini, tapi dia anggap bagian dari agama ini, nambah-nambah. Maka itu terkena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam, mengajarkan kebid'ahan umpamanya, atau mengajarkan keburukan, kemaksiatan, ngajar cara-cara nipu, ngajar cara-cara nyopet, ngajar cara-cara malak, merampok, lalu diamalkan murid-muridnya. Walaupun dianya, sang gurunya tidak ikut merampok, murid-muridnya merampok, dia dapat dosa. Dari hasil rampokan murid-muridnya, itu dosa besar, maksiat. Termasuk yang lebih besar dari itu mengajarkan kebid'ahan. Maka setiap kebid'ahan dosa besar, terancam ya, bukan vonis, terancam azab. Ayat hadis menjelaskan demikian. Ayat surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, sunnah Rasul SAW, bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah dan azab yang sangat dahsyat. Siapa yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW terancam azab. Itu ayat. Hadis lebih banyak lagi. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Dalam agama nih. Di zaman Nabi-nya tidak ada, diada-adakan dan dianggap bagian dari agama. Adapun dalam perkara dunia, ya boleh kita berkreasi. Adanya HP, adanya kamera, adanya mikrofon, adanya internet. Itu perkara dunia atau perkara agama? Perkara dunia. Boleh kalian berkreasi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian. Kalau urusan dunia, mubah, boleh. Tidak dicap bid'ah atau sunnah. Maka orang yang menyatakan kalau memang nggak boleh bid'ah, jangan pakai mikrofon kalau ceramah. Nabi nggak pernah pakai mikrofon. Itu orang nggak paham batasan bid'ah. Kalau haji pakai ontak sana, jangan pakai pesawat. Pesawat bid'ah. Itu orang nggak ngerti masalah bid'ah atau tidaknya ya. Bid'ah itu hanya dalam perkara apa? Agama.
Maka siapa yang mengajarkan keburukan, dan salah satu keburukan adalah kebid'ahan, dia memikul dosa, ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kebid'ahannya tanpa mengurangi kebid'ahan murid-muridnya atau dosa murid-muridnya sedikit pun. Itu disebut dosa jariyah. Jadi kalau ada amal jariyah, pahala jariyah, ada juga dosa jariyah. Maka hati-hati kalau kita mau nge-share urusan agama. Asal ada dapat postingan dari orang, oh tentang perkara agama, tentang hadis, ini bagus, lalu share. Ternyata hadisnya palsu. Kan suka ada siapa yang mengabarkan datangnya bulan Rajab, maka akan ada pahala begini, begini, begini. Kan gitu ya? Di-share, hadisnya palsu ternyata. Kita kebagian dosa. Ya, Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah binatang, babi, dan anjing mendoakan orang yang menuntut ilmu? Iya. Wallahu a'lam. Hadisnya tadi disebutkan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriya wa hatal hut fil bahr. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan bumi sampai disebutkan sampai semut, karena semut binatang kecil aja mendoakan, apa lagi yang gede, penghuni langit dan bumi. Nah saya tanya, anjing dan babi penghuni langit atau penghuni bumi? Bumi, penghuni bumi. Ada di bumi anjing dan babi? Ya ada, banyak. Saya pernah lihat. Pernah dikejar. Masuk keumuman hadis ini. Ya, masuk pada keumuman hadis ini. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah bermajlis dengan ahli bidah akan mendapatkan pahala dan keutamaan yang sama? Dapat dosa karena melanggar ayat dan hadis. Allah berfirman, "Fala tajlisu ma'ahum hatta yakhudu, fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Ini larangan dari Allah dalam Al-Quran. Kita langgar. Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum mayyukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Ada larangan, ada Quran dan hadis. Maka kalau ini dilanggar bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Nggak boleh duduk-duduk ikut gabung dalam majelis mereka. Jadi kalau yang dimaksud majelis ilmu adalah majelis yang kosong dari pelanggaran syariat. Kalau ada majelis ilmu diawali oleh musik, joget-joget, yang jogetnya wanita, ada yang begitu? Ada di masjid lagi. Dengan alasan musiknya musik Islami, ada musik Islami. Musik Islami itu apa, gambus apa? Rebana gitu. Yang nyanyinya para wanita dengan liukan tubuh, joget. Ada banyak di YouTube. Dilakukan di masjid lagi. Waliyadzubillah. Nah, kalau itu ada pelanggaran, malaikat nggak hadir. Dan kita nggak boleh hadir di sana. Laki perempuan bercampur. Maka tidak boleh. Terus isi ceramahnya kebid'ahan. Diawali oleh lagu dan nyanyian. Dengan tari-tarian yang erotis. Walaupun menutup aurat, pakai jilbab. Tapi liukan tubuhnya
erotis. Maka malaikat nggak hadir di sana. Kita nggak boleh juga hadir di sana. Ya. Jadi majlis yang dimaksudlah majlis yang kosong dari pelanggaran syar'i. Isi kajian sesuai dengan Quran Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Tidak ada penyimpangan dari aspek syar'i selama acara berlangsung. Ikhwan akhwat terpisah. Tidak saling bertatapan, tidak saling berdesak-desakan. Nah itulah majelis ilmu yang dimaksud di dalam hadis tadi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apabila ada apa ini? Ada tersirat perasaan ujub atau riya saat atau setelah menuntut ilmu. Apakah pahala penuntut ilmu itu akan gugur? Ibadah apapun kalau dicampuri oleh riya dosa. Salat fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yura'un, itu orang-orang yang riya di dalam salat. Termasuk dakwah, iya. Kalau ada riya baik si ustadznya ataupun mustami'nya. Jadi selama ngaji itu dia videokan atau dia foto selek langsung diposting. Doakan teman-teman lagi kajian ilmu. Dengan niat dipuji orang. Riya. Atau ustadznya. Ustadznya itu menyampaikan ilmu dengan tidak ikhlas. Baik tidak ikhlas itu karena riya atau karena berharap balasan dunia. Maka selain ditolak pahalanya tidak diberikan juga berdosa. Walaupun isi ceramahnya benar. Isi ceramahnya menyentuh orang banyak menerima hidayah. Tadinya bodoh jadi pintar, tadinya bid'ah jadi sunnah. Tadinya maksiat jadi taat, tadinya malas jadi rajin. Karena ceramah sang ustadz isinya benar. Quran sunnah menurut pemahaman para ahlinya. Tapi dia tidak ikhlas. Inilah yang diisyaratkan dalam hadis. Inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-dina birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki durhaka. Nanti ada orang durhaka tapi membela agama ini. Ini bukan berarti pemabuk, penjudi, pezina membela agama ini, bukan. Tapi yang dimaksud rajul fajir, orang durhaka di sini adalah ulama. Ustaz, dai, kiai, ajengan, mubaligh yang berdakwah secara benar, isi dakwahnya benar. Orang menjadi banyak hidayah, tapi niatnya riya. Siapa yang riya dalam beribadah, beramal soleh, dia fajir, dia dosa. Walaupun dakwahnya manfaat. Ini yang dimaksud dengan Allah akan menguatkan agama ini dengan orang durhaka. Orang durhaka di sini itu ahli ilmu yang menyampaikan ilmunya secara benar, tapi niatnya salah. Selain ditolak, juga diazab. Sebuah hadis yang mengerikan sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu pingsan 3 kali sebelum menyampaikan hadis ini. Ada seorang datang ke Madinah, dilihat ada orang dikerumuni, ditanya siapa itu? Abu Hurairah. Dia ikut. Setelah orang bubar, dia nanya tentang satu hadis. Kata Abu Hurairah, ya saya akan sampaikan hadis ini. Gelepak pingsan sampai 3 kali. Setelah 3 kali pingsan, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah thalatha. Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3.
Pertama orang yang mati syahid. Ditanya limana qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutiltu. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Kata Allah, bohong kamu. Malaikat juga mengatakan bohong. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qil. Kamu berperang dengan niat supaya kamu disebut orang berani, orang jagoan, pahlawan. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Orang ini dilempar ke dalam api neraka. Kedua, orang berilmu dan beramal. Kerjanya belajar, mengajar, baca Quran, gitu aja terus. Di akhirat oleh Allah ditanya, aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat ini? Dia menjawab, Rabbi ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, selama hidup aku belajar, mengajar, dakwah. Belajar, mengajar, dakwah, membaca Al-Quran. Itu terus. Apa kata Allah? Bohong kamu. Para malaikat berkata, bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka 'alim. Qara'tal Quran li ayyuqala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, tapi niat belajarmu agar kamu disebut alim, ingin beken, ingin disebut dai kondang, dai sejuta ummahat, ingin disebut mubalik terkenal dan yang seterusnya, dan pujian itu telah orang-orang katakan kepadamu. Masuk lagi api neraka. Yang ketiga adalah orang yang hartawan dan dermawan sampai habis. Tiga-tiganya masuk neraka. Lalu kata Nabi selesai mereka lah hai Abu Hurairah, tiga orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Orang yang beramal hebat tapi tidak ikhlas. Jangan ada riya, jangan ada ujub, baik belajar ataupun mengajar. Karena bukan hanya nggak dapat pahala, tapi juga di apa? Diazab, waliyadzubillah ya. Semoga Allah menganugerahkan keikhlasan kepada kita dalam beribadah dan beramal soleh. Apa sama pahala menuntut ilmu datang ke majelis langsung dengan melalui online atau belajar sendiri? Lihat aja, pengorbanannya sama apa beda? Beda. Kalau di rumah online sambil baring-baring gitu ya, sambil ngemil, ada WA masuk jawab dulu, ada telepon masuk angkat dulu, kopi habis bikin lagi ya, sampai lep dia tidur. Kajian jalan dia tidur, nggak sama lah ya, hadir langsung, pahalanya beda. Barokahnya beda. Jadi online itu bagi orang yang sama sekali tidak mampu hadir, ya baru online. Kalau mampu hadir, hadirlah. Bagaimana menyukati seorang guru yang menyampaikan dakwah kepada jamaah seolah-olah masuk surga itu gampang sehingga banyak jamaah yang terbuai. Gampang susah masuk surga itu. Gampang diomongkannya, susah dimakannya. Kebanyakan penyebab orang masuk surga dua. Gampang. Takwa dan akhlak yang baik. Su'ila Rasulullah SAW an aktharin ayyudkhilan nasi al-jannah. Nabi SAW ditanya tentang penyebab terbanyak orang masuk surga. Beliau bilang, takwa Allah wa husnul khuluq. Gampang kan? Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Penerapannya yang susah ya. Jadi tergantung, Ustaz itu menerangkan bahwa masuk surga itu gampang itu gimana menjelaskannya. Kalau penjelasannya benar, sesuai Quran Sunnah ya dengan gaya bahasa yang baik. Tidak ada penyimpangan, ya boleh. Ya, sehingga kita memperoleh gambaran yang jelas, gamblang bagaimana caranya agar bisa masuk surga. Tapi kalau keliru menyampaikan dalilnya, ayatnya, hadisnya, dimanipulasi, maka salah dia ya.
Sebagai orang tua yang anaknya berkeinginan lepas jilbab di usia anaknya sudah 8 tahun, bagaimana orang tua? Oh, harus disupport dong. Jangan sampai copot. Untuk kepentingan dunia. Jangan sampai dia kehilangan Allah untuk dunia. Lebih baik kehilangan dunia demi mencintai Allah, mentaati Allah. Nah, baru-baru ini ada kan paskibraka ya. Akhwat dilepas jilbabnya, kata si ketuanya, kita tidak memaksa, mereka sukarela. Itu hanya bersilat lidah. Aturannya kalau nggak mau nanda tangan keluarkan gitu, itu maksa. Mereka mau nanda tangan sukarela. Ya iya udah ditekan tuh daripada nggak jadi pasukan. Ini orang. Semua dipecat orang itu. Dari semua jabatan yang punya posisi yang menentukan orang lain. Pecat saja sudah. Jadi, kalau anak kita disuruh lepas jilbab karena sesuatu, lebih baik tinggalkan sesuatu itu demi mempertahankan syariat Allah ya. Kasih support terus, didik anak terus, jangan biarkan mereka tumbuh liar dengan sendirinya. Apalagi di zaman sekarang, walaupun tidak gaul, mereka itu bisa membuka dunia maya di kamarnya sendiri dan berpengaruh besar. Jangan biarkan anak tumbuh secara liar. Bagaimana kajian yang diadakan di rumah untuk ummahat? Apakah Allah turunkan sakinahnya? Iya, walaupun di rumah boleh-boleh saja ya. Kalau tidak ada masjid atau tidak memungkinkan. Umpamanya ada masjid tapi kecil, tapi rumahnya lebih besar daripada masjid. Terus ada tuan rumah itu setelah kaji dia mau menjamu, kalau di masjid ribuh gitu. Akhirnya diadakan di rumah. Rumahnya lebih besar daripada masjid, boleh. Gak masalah ya. Mohon nasihat Ustaz bagi seorang ibu yang memiliki anak remaja yang masih suka nonton Korea atau film untuk di medsos. Drakornya. Apakah ibu atau orang tua akan mendapat dosa dari anak tersebut? Iya, karena membiarkan.